Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah materi yang berjudul Masalah Lingkungan Hidup. Sebelum saya lanjut, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Umi Putrianingsi, Stambuk M1B11949, jurusan Ilmu Lingkungan kelas B. Lanjut saja pada materi. Masalah lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup adalah aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan biofisik. Dalam hal ini, ada beberapa masalah lingkungan hidup, yaitu yang pertama, efek rumah kaca dan pemanasan global. Yang kedua, penipisan lapisan ozon. Yang ketiga, hujan asam. Yang keempat, degradasi hutan dan kekurangannya luas hutan. Yang kelima, penurunan kualitas sumber daya alam. Yang keenam, pencemaran lingkungan. Dan yang ketujuh, musnahnya spesies. Yang pertama, efek rumah kaca dan pemanasan global. Efek rumah kaca, ancaman lingkungan yang dapat mempengaruhi kehidupan kita, yaitu adanya gas pencemar polutan yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas-gas pencemar akan melapisi bumi sehingga sinar matahari yang berhasil meretnobos panasnya akan bertahan, tidak dapat melepas kembali ke atmosfer bebas. Selanjutnya, pemanasan global. Perubahan iklim adalah perubahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mengubah komposisi atmosfer secara global dan mengakibatkan perubahan variasi iklim yang dapat diamati dan dibandingkan secara turun-temurun selama kurang waktu tertentu. Yang kedua, penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah lapisan konsentrasi molekul ozon yang terdapat di stratosfer, lapisan atmosfer dekat permukaan bumi. Ozon dapat mengganggu kesehatan, tetapi di lapisan stratosfer, ozon akan melindungi makhluk hidup dari sinar ultraviolet yang dipancarkan matahari. Berhubungan lapisan ozon mengakibatkan semakin banyak radiasi yang mencapai permukaan bumi. Untuk manusia, paparan sinar ultraviolet yang melebihi dapat mengakibatkan kanker kulit, katarak, dan memperlemah kekebalan tubuh. Peningkatan radiasi ultraviolet juga mengakibatkan berkurangnya hasil panen dan gangguan pada rantai makanan di laut. Yang ketiga, hujan asam. Hujan asam adalah istilah yang secara luas digunakan untuk mencampuri materi asam nitrat dan asam sulfit baik secara basah dan kering dari atmosfer melebihi jumlah normal. Jika unsur-unsur asam di udara tertiup angin di mana kondisi cuaca lembab, unsur kimia tersebut akan jauh ke tanah dan bentuk hujan, salju, dan fog atau biasa disebut kabut asap. Setelah jatuh ke bawah dan mengalir akan mempengaruhi bermacam-macam tanaman di hutan. Selanjutnya yang keempat, degradasi hutan dan berkurangnya luas hutan. Pengurangan luas hutan tersebut mengakibatkan oleh aktivitas manusia mencakup perladangan berpindah, proyek pembangunan, penjarahan hutan, dan bencana alam. Dengan terjadinya penyusulan luas hutan, maka resiko akan terjadi erosi dan banjir. Sudah tidak terelakkan lagi, ada beberapa kerusakan yang terjadi, yaitu yang pertama, kerusakan luas profit. Yang pertama, kerusakan hutan tropis. Kerusakan tersebut
Penjarahan yang dilakukan secara terang-terangan menyebabkan hutan-hutan rusak parah. Yang kedua, kerusakan hutan bakau. Hutan bakau atau yang lebih dikenal dengan hutan mangrove adalah hutan tumbuh sepanjang daerah pantai atau sekitaran muara sungai dan sangat dipengaruhi pasang surut air laut. Selanjutnya yang kelima, penurunan kualitas sumber daya alam. Merosotnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam terjadi karena pemanfaatan yang melampaui kemampuan pulih dan mampu kerusakan sumber daya ini tidak dapat pulih. Kualitas sumber daya alam yang juga mengalami kemunduran yang parah adalah sumber daya air. Di berbagai wilayah, baik air tawar maupun air laut telah mengalami pencemaran yang merosotkan kualitasnya. Yang keenam, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan masalah lingkungan yang paling parah. Hampir semua sumber daya yang paling bagi kehidupan telah tercemar, terutama di kota-kota besar. Tanah dan air banyak tercemar oleh sampah dan limbah rumah tangga, limbah pabrik, pestisida, dan limbah berbahaya lainnya. Sementara itu, udara telah banyak tercemar oleh gas buangan kendaraan bermotor dan hasil aktivitas manusia lainnya. Dan yang ketujuh, musnahnya spesies. Laju perusakan hutan yang tinggi menyebabkan kondisi keanekaragaman hayati yang makin mengkhawatirkan. Pada saat ini, akibat dari kerusakan hutan telah menyebabkan Indonesia mempunyai daftar spesies terancam punah terpanjang di dunia. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.